Biarlah mereka boleh dilawan oleh Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan menjamah, dan mereka boleh menerima kekuatan yang baru. Berkati kami semua, berkati jalannya ibadah kami. Engkau yang pimpin dari awal hingga sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tulus untuk menyembah Dia. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku
naikkan kerinduanmu, pengakuanmu di hadapan Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Yes, ingin mengertimu Tuhan. Oh, masih tetap jemaat Tuhan. Hatiku, hatiku haleluya. Yes, hatiku ya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi. Ini hati kami bersama. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku
Engkaulah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Sebab bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami percaya, kami percaya. Kiara basyakara rama-lama-lama. Kiara basyakara rama-lama-lama. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, janji-Mu untuk kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Barang sedetik pun Engkau terus bersama dengan kami. Mari terus angkat iman percaya Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah Dia Tuhan yang berdaulat atas engkau. Dia Tuhan Immanuel yang bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Syakara lama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkenan untuk hadir, untuk bersekutu dan bersama-sama dengan kami. Bentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semuanya, baik jemaat maupun semua yang hadir dan duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, seperti khotbah minggu yang lalu oleh Pastor Hari itu, ya saudara. Dan sedikit disinggung, yaitu Kain gitu ya. Kain dan juga nama saya dan nama Bapak Pendeta disinggung sedikit. Saudara, kita akan belajar apa yang disinggung minggu kemarin, itu jalan Kain, ya saudara. Nah, saya awali dengan saudara keluar ada 3 gambar ini, saudara. Gambar Kain, Bileam, dan Korah, ya. Ini 3 serangkai yang ditulis di dalam kitab Yudas, saudara. Ya. Nah, 3 perkara ini yang mencelakakan, saudara. Ya. Apa itu? Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah, ya saudara. Jadi 3 jalan yang mencelakakan kita orang Kristen itu. Maka kita perlu hati-hati belajar ini saudara, supaya kita jangan terperosok ke dalam 3 jalan ini, ya. Nah, jalan itu adalah cara berpikir atau mindset yang disebutkan jalan itu. Mindset itu sistem yang ada di dalam pikiran saudara, itu mindset, ya saudara. Pola, ya. Ibu kalau buat baju itu kan pakai pola, ya saudara. Pakai tengeran gitu loh. Nah, kita masing-masing itu punya namanya mindset ada. Ada orang sih ngomong begini tak keprok, lah itu mindset. Ya saudara, kenapa kau mau ngeprok? Ya karena di dalam dirinya sudah terbentuk satu mindset, orang kayak begini mesti aja. Contoh aja saudara, di jalan ada supir diacu, ngebut terus Anda dipepet. Nah, mindset apa yang ada di dalam dirimu nanti keluar. Oh, aku mindsetnya kayak begini. Banyak saudara. Ada yang mindsetnya kalau disinggung sedikit dia muntah gitu, lah itu mindset. Itu terkait dengan perasaan pikiran gitu, saudara, ya. Nah, dan karena oleh sebab upah, sebenarnya ada kata-kata rakus, saudara, ya. Kalau bahasa kerennya sekarang spill, ya, spill bocoran, spill itu, saudara, tumpah, ya. Atau orang yang tidak bisa menahan nafsu. Nah, kalau dia tidak bisa menahan nafsu, nanti dia akan salah jalan, ya, error gitu, saudara. Sebab apa? Sebab Bileam itu nabi, saudara. Dia nabi. Jadi dia ini nabi Tuhan, bukan nabi kaleng-kaleng, ya saudara. Tapi dia ingin supaya kenabiannya itu dikasih upah, ya sudah. Karena kenabiannya itu. Nah, harusnya dia mendapatkan kenabian itu adalah untuk mengabdi. Tapi dia mau kenabiannya itu supaya mendapatkan hasil upah itu. Nah, ini yang membuat dia ini tersesat. Paham ya saudara? Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi Bileam itu nabi tulen, nabi sungguhan. Tapi karena menginginkan upah dari kenabiannya itu, terus dia jadi nabi yang tersesat. Ya saudara. Nah, ini kesesatan Bileam. Jadi karena dia
minta kenabiannya dibayar, ceritanya gitu. Kenabiannya dibayar, mendapatkan upah, ya saudara, didorong oleh kerakusan, maka saudaraku, dia ini sesat. Sesatnya apa? Dia ngujuk-ngujuki orang Media itu untuk mendekati orang Israel, terus diajak kawin. Diajak kawin, disuruh menyembah dewanya orang Media. Padahal waktu itu orang Israel itu mau masuk Kanaan. Ya, bisa dipinggir. Tinggal satu langkah mereka masuk Kanaan. Tapi oleh karena nasihatnya Biliam, terus orang Israel itu dideketi sama cewek-cewek cakep. Ya, saudara, cowok-cowok ganteng ikut mau. Ya, ikut kepada orang Media dan diarahkan untuk menyembah, bukan menyembah Tuhan. Dan karena itu Tuhan ngamuk, marah, murka, banyak orang Israel pada waktu itu kena tulah. Ya, nah ini atas nasihat Biliam. Sesatnya itu. Ngerti? Nah, yang jalan lain itu adalah jalan Korah, ya, Korah, saudara. Korah itu dia memberontak kepada Musa. Dia berkata, loh, apa Tuhan itu pilih Musa kok? Aku juga dipilih Tuhan bisa. Ya saudara. Ini kok tidak taat atau tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya saudara. Kenapa? Saudara, Musa ditunjuk oleh Tuhan mimpin, itu haknya Tuhan. Ada beberapa jabatan di dalam perjanjian lama itu haknya Tuhan. Imam, nggak bisa orang berkata, wah, aku mentahbiskan diriku sebagai imam, nggak boleh. Itu adalah haknya Tuhan. Ya, saudara. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang jadi imam, misalnya orang Lewi, itu nggak boleh orang ganggu-ganggu. Nggak boleh. Ya, saudara. Nah, Korah itu mengganggu-gugat peranan dari Musa. Padahal Tuhan yang tetapkan dia sebagai pemimpin. Paham ya, saudaraku ya? Karena itu, kalau di dalam gereja, kalau dalam gereja ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan, walaupun dia ini ada kesalahan, tapi kedudukannya jangan kamu ganggu-gugat. Ya, saudara. Sebab bukan manusia. Itu bukan organisasi yang tetap bukan. Tapi Tuhan. Ya, saudara. Dan orang yang ditetapkan Tuhan biasanya ada penyertaan Tuhan yang kita tahu, oh, orang ini disertai Tuhan. Kita akan tahu. Dan orang semacam itu jangan diganggu kedudukannya. Ya, salah ditegur gak apa-apa, tapi kedudukannya jangan. Saudara, ini berbahaya. Karena ini Tuhan yang tetapkan orang. Saudara, saya punya pengalaman begini. Pada tahun kurang lebih 85 atau 86, saudara, saya kenal seorang pendeta. Nah, pendeta itu pada waktu muda, saudara, ini didemo oleh kaum mudanya itu. Ya, saudara, didemo, digugat lah, itulah. Digugat dan bukan dalam arti hukum, saudara. Pada waktu itu kan zamannya tahun 65 itu kan zaman PKI itu ya. Terus ada pemilu dan sebagainya. Lah, kaum mudanya itu ikut satu partai. Ya. Nah, pendetanya diajak, tapi pendetanya berkata, lah, aku pendeta, tidak boleh. Maksudnya pendeta itu melayani dalam rohani. Saudara tahu, orang-orang muda yang menggugat itu satu persatu kecelakaan dan mati. Ya, saudara, kecelakaan dan mati. Nah, sebab apa? Sebab pendeta itu dia jadi pendeta bukan karena manusia. Ya, hati-hati. Ya, bukan selalu pendeta itu punya seperti itu, belum tentu. Tapi kalau sudah ditetapkan Tuhan dan kita ngerti, jangan diganggu-gugat. Ya, nah, yang kita mau pelajari malam hari ini itu jalan Kain. Ya, saudaraku. Nah, ada dua macam kebenaran di sini, saudara.
Yang pertama itu Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cala. Ini setelah Adam jatuh dalam dosa, mereka terkejut, aduh, aku telanjang. Dan mereka ambil daun, namanya daun pohon ara, saudara. Ya, daun pohon ara. Terus ditutupkan kepada bagian-bagian yang membuat mereka malu. Ya, tapi daun. Nah, saudara, daun ara itu saya punya pohon, dulu punya pohon namanya pohon ara. Ya. Itu kalau daunnya saya petik hantu pagi, nanti berapa jam itu kering dan sore pasti kelumpur. Desa dan 1 hari semalam tidak bisa. Daun pohon ara. Dan itu dibuat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, saudara. Ini yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Nah, ada lagi setelah Tuhan melihat itu, pasal 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan lihat, daunnya kok rusak. Terus Tuhan inisiatif Tuhan itu buat pakaian dari kulit binatang. Berarti binatangnya itu dibunuh. Ya, dikuliti terus dipakaikan kepada mereka berdua. Ya, nah Kain dan Habil itu tahu, diceritani tahu yang satu bapaknya itu pakai daun pohon ara, kemudian oleh Tuhan dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Ya, jadi dari pohon ara itu, saudara, itu dari usaha manusia. Dari kulit binatang itu usaha Tuhan. Ya, saudara. Nah, Kain itu dia tahu ada 2 itu, tapi dia pilih yang daun pohon ara. Ya, saudara. Habil tahu bahwa pakaian yang dari daun pohon ara itu tidak kuat. Dia pilih yang dari kulit binatang. Di sini paham ya, saudara? Ya, dari 2 itu. Nah, saudara, zaman sekarang apa yang kita tahu daun pohon ara yang dibuat cawat, itulah namanya agama. Ya, saudara, agama. Jadi agama itu usaha manusia supaya dinilai baik. Ya, dan kebaikannya itu akan ditandingkan dengan kejelekannya. Kalau kebaikannya lebih banyak, menurut mereka masuk surga. Itu pandangan manusia. Orang beragama itu begitu. Ya, saudara. Tapi kalau menurut kebenaran yang seperti Kejadian 3:21, bukan usahaku, aku bikin pakaian dari kulit binatang itu bukan usahaku, tapi Tuhan yang berusaha. Nah, itulah gambaran Yesus mati di atas kayu salib. Dia menyediakan pakaian kebenaran untuk kita. Tinggal kita gimana? Aku tidak perlu susah-susah. Aku cuma percaya dan tak pakai kebenaran itu, selesai. Banyak, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen kejeblos kepada pemahaman seperti Kain. Banyak itu, saudara. Ya, aku doa, aku puasa, aku kasih gereja besar, nanti aku dapat rewardnya. Ya, bukan itu, saudara. Semua keberhasilan kita itu karena pemberian, bukan karena usaha kita. Tapi kalau gitu, apakah kita terus malas-malasan tidak berusaha? Oh, tidak gitu. Kita tetap berusaha. Ya, saudara. Tapi keberhasilan itu bukan karena usaha kita, kepintaran kita. Tidak. Ya, saudara. Nah, ini perlu kita camkan supaya kita jangan nanti kalau berhasil, oh ini usahaku, ini doaku, ini puasaku, ini karena aku memberi gereja banyak, karena aku melayani begini. Bukan, saudara. Ya, kalau tidak percaya, saudara baca di dalam kitab Ulangan, sudah diperingatkan oleh Tuhan. Ya, nah ini yang saya simpulkan, saudaraku, jalan Kain
itu yang dia pilih pakai pakaian dari daun pohon ara, itulah jalan agamawi. Ya, belum tentu orang yang melayani itu karena melayani sungguh-sungguh, kan? Tapi bisa karena aktivitas agamawi. Ya, saudara. Wah, lain nih, aku nanti dilihat kok koi dalam rapat. Nah, itu agamawi, saudara. Tapi bukan karena dorongan hati. Tapi kalau dorongan hati, kita punya kesadaran sendiri. Aku tadi bukan saling muka, saudara. Ya, nah ini seperti seringkali saya kasih contoh, saudaraku. Agamawi itu gini gampang. Anda datang sini tidak berani merokok, tapi padahal Anda merokok. Pada waktu Anda di sini tidak merokok, wah ini orang baik, tidak merokok. Tapi di luar Anda merokok. Nah, pada waktu Anda di sini, itu Anda sedang melakukan praktek agamawi. Ya, berarti itu sebenarnya itu perokok. Ya, saudara. Nah, itu praktek agamawi. Tapi kalau yang benar, aku tidak merokok, di sini tidak merokok, di luar tidak merokok, di tawari rokok juga tidak mau. Ya, nah kalau kebenaran itu adalah usaha dari Tuhan untuk selamatkan manusia. Ingat saudara, di dalam kekristenan itu kita ini harus seperti bayi, nepios, ya, bayi yang belum bisa bicara. Itu di dalam kekristenan itu. Artinya apa, saudaraku? Dalam kekristenan itu kita ini percaya apa yang Tuhan itu mau kerjakan, termasuk penyalipan, termasuk yang dari Roh Kudus, itu percaya saja lah. Ya, saudara. Nah, itu kekristenan itu. Lalu untuk jadi bayi itu sih tidak gampang. Kita kan sudah gede kan ini, tapi pikirannya sih dinolkan itu tidak gampang. Dan Anda bisa kalau melalui doa. Ya, saudara. Dari doa itu melatih kita supaya kita ini pikirannya jadi pikiran seperti bayi. Ya, saudara. Nah, kalau bayi nanti Tuhan kasih yang bayi. Tapi orang pintar, orang bijaksana, orang dikasih. Ya, itu kata firman Tuhan, Matius pasal 11 itu. Ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini daun pohon ara itu cepat kering, hancur. Nah, itu gambaran dari agamawi. Ya. Nah, kayak begini, buatan manusia itu tidak akan dapat menyelesaikan penyakit kita, yaitu penyakit dosa. Enggak bisa. Ya, saudara. Anda mau pakai cara apa? Pantang makanan misalnya. Ya, saudara. Apakah itu bisa merubah tabiat dosa? Enggak bisa. Enggak bisa, saudara. Contoh, begitu persembahan kain ditolak, ngaku dia. Padahal dia itu apik, bagus ya. Mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, tapi begitu ditolak, marah dia. Lah, orang agamawi itu gitu. Ya, saudara. Begitu dia tersakiti atau ditolak sedikit, ngamuk dia. Berarti kehidupannya itu kehidupan yang agamawi. Ya, 1 Petrus 1:18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudaraku, jadi bagaimana tabiat dosa itu kita bisa disembuhkan oleh Tuhan? Itu hanya lewat darah. Ya, daun pohon ara nggak bisa. Usaha manusia itu nggak bisa. Itu usaha Tuhan. Kalau Anda bisa baik, itu bukan karena usaha, tapi karena usaha Tuhan. Nah, itu namanya anugerah. Ya, Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hati nuranimu dibersihkan pakai apa? Darah.
darah anak domba. Ya, bukan karena saya usaha, enggak. Itu murni karena darah. Ya, saudaraku. Jadi hati yang enggak murni, hati nurani yang enggak murni, Anda pakai darah untuk bersih bisa pasti. Tapi kalau kita usaha, satu-satu pasti gagal. Tapi gagal ngamuk pasti. Seperti Kain ini. Ya. Jadi Kain itu saudaraku menolak, ya, makanya persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Ya, dia pilih daun pohon ara sebagai pakaian. Maka dia ditolak oleh Tuhan. Beda dengan Habel. Ya. Habel menerima, saudaraku, percaya apa yang Tuhan lakukan dia terima. Ya, saudara. Karena itu apa yang dia persembahkan itu cocok dengan apa yang Tuhan rencanakan diterima. Ya, saudara. Artinya begini. Kehidupan kita itu jangan sampai kita bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan rencanakan. Seapik-apiknya apa yang kita perbuat, kalau itu tidak selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan, pasti persembahan itu ditolak. Ya, lah kalau ditolak akhir zaman, gimana Ustaz? Oh, aku tidak kenal kamu. Silakan lah. Ya, saudara. Ya, karena ini pelajaran penting. Karena apa, saudara? Supaya kita ini belajar terus menyelaraskan dengan hukumnya Tuhan. Ojo sampai melanggar. Ya, saudara. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudaraku. Percayalah kepada apa yang dirancang dibuat oleh Tuhan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang 1 Yohanes 3 ayat 12 itu, Kain berasal dari si jahat. Karena kenapa dia berasal dari si jahat? Karena dia tidak percaya apa yang diperbuat, apa yang Tuhan lakukan. Dia nggak percaya. Nah, nggak percaya itu, walaupun dia itu berbuat baik, tapi oleh Tuhan berkata kamu jahat. Ya, saudara. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Artinya dia hidup kekal. Ya, saudara. Karena itu ada firman Tuhan begini, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan. Apa artinya? Menantikan Tuhan itu artinya apa? Dia percaya apa yang Tuhan itu sedang dan akan berbuat. Dia percaya. Dan orang yang percaya itu, dia itu menaruh harapannya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ya. Tapi dalam kenyataan hidup kita seringkali, saudaraku, tidak trust. Walaupun kita itu believe, ya, karena takut kepada ancaman yang kelihatan. Ya, seperti ini. Hambatan kita orang percaya itu apa? Bukan kita nggak percaya, tapi menyerahkan diri, bersandar kepada apa yang kita percaya. Ini yang kerap dan menggagalkan. Ya, believe itu percaya. Karena itu benar, ya, Tuhan mau buat mujizat, kamu percaya, itu gini, ya. Tapi Anda percaya enggak bahwa Tuhan itu punya kemampuan untuk pelihara kamu? Nah, itu trust. Misalnya ini seperti ini, saya enggak mau trust, ini goyang, ya, saya enggak mau menyadarkan badan saya di sini saja tuh. Tapi kalau sama tembok itu saya percaya. Ya. Nah, kekristenan itu bukan belief, ya, tapi trust. Jadi percaya Allah mampu
dan bersandar. Ya saudara. Ini saya kasih contohnya terakhir. Yeremia 26 ayat 20. Ada juga seorang lain yang Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Kata Tuhan, aku itu ingat cintamu padaku, kata Tuhan, kepada orang Israel. Ya, bagaimana? Pada waktu di padang gurun. Saudara, di padang gurun itu ada tanaman apa enggak? Enggak ada. Tanaman enggak ada. Ya saudara. Alamnya ganas, tidak ada kampung, tidak ada manusia di sana. Jadi itu cuma perjalanan antara Tuhan dengan orang Israel. Ya saudara, Tuhan mereka berdua saja. Tapi pada waktu gak ada apa-apa, orang Israel itu manut aja sama Tuhan. Padahal beras tidak ada, gandum tidak ada, roti tidak ada, daging tidak ada. Mau cari tolong manusia tidak ada. Tapi orang Israel terus, nah itu namanya trust. Nah Tuhan, aku ingat pada waktu kamu trust, cintamu itu. Ya saudara, ini sama dengan kita. Nah kita ke Tuhan itu gitu kan, trust. Mending ada beras, tidak ada. Pakaian saya satu cok. Tapi mereka ikut Tuhan. Nah Tuhan bilang, aduh aku teringat pada cintamu segitu. Nah ikut trust, itu yang diminta Tuhan. Ya, nah ini contoh yang belief. Ada juga seorang lain yang berbuat demi nama Tuhan, yaitu Uriah bin Semaya. Ini nabi berbuat ya. Dari Kiryat Yearim. Dia berbuat tentang kota dan negeri ini, tentang kota Yerusalem, negeri Israel itu, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Yeremia berbuat, dia juga berbuat. Tujuannya sama. Dua-duanya dari Tuhan. Ya. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka yang mendengar perkataan orang itu, Uriah, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uriah, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Uriah nabi, Yeremia nabi, rupanya sama. Ya, dua-duanya juga diancam. Uriah pergi ke Mesir, Yeremia tidak. Ya saudara, Uriah itu percaya enggak? Percaya sama Tuhan. Maka dia sampaikan gue. Tapi begitu diancam, lari. Karena lari, Yoyakim kirim orangnya jemput Uriah di sana, dibunuh, mati. Yeremia yang tinggalnya di Yehuda, yang di Israel sana, gak dibunuh. Saudaraku, ini masalah Anda trust atau cuma beli. Ya, saya seringkali sharing pada teman-teman. Ya, kita orang Kristen itu harus hidup murni dan sebagainya. Ya, sudah tidak usah mikir yang panah. Apa jawaban teman-teman saya? Ya, Pak Iman jangan cukupan. Saudaraku, ikut Tuhan itu bukan masalah Anda cukup atau kurang. Ikut Tuhan itu Anda dituntut, Anda harus ikhlas. Paham? Ngerti? Banyak loh, nggak satu kok, banyak yang Pak Iman ngomong gitu, ngomong cukupan. Saudaraku, ikut Tuhan. Sekali lagi, bukan kamu cukup, terus kamu berarti bisa keras. Kurang berarti bisa keras juga.
itu masalah hati. Ya saudara, sebab itu Tuhan tegur. Banyak orang mendekat kepadaku cuma di mulut, banyak perintah manusia dijalankan, tapi hatinya menjauh. Karena ini masalah, saudaraku, belief dan trust. Kalau kita trust, kita berani bersandar. Aku percaya akan kemampuan Tuhan. Lihat, entah saya punya duit banyak atau tidak punya duit banyak, itu bukan urusan. Ya, saudara. Nah, karena itu sekali lagi saya tandaskan bahwa yang diminta Tuhan itu bukan belief, Anda trust. Ya, jangan ikuti jalan lain, tersesat, mati, ikuti jalan Nabi. Ya, saudara. Ya, kita bantu begitu. Salib
Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah belajar terhadap firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak mengikuti jalan kami, Tuhan. Kami mau percaya terhadap semua apa yang Kau sudah perbuat dan akan berbuat, apa yang Kau rencanakan. Kau sendiri berkata, Tuhan, bahwa satu rambut jatuh itu karena seizin-Mu. Kalau kami mengalami apapun, itu tidak pernah tidak atas seizin Tuhan. Agar Tuhan, kami boleh menyandarkan hidup kami kepada Engkau, baik pada waktu kami kelimpahan maupun pada waktu kami kekurangan, baik pada waktu kami sehat maupun pada waktu kami sakit. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami mau menyandarkan hidup kami kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, karena Engkau adalah pencipta alam semesta ini, dan Engkau sampai sekarang bekerja memelihara bumi ini sehingga bumi bisa berputar dengan tepat, musim datang, matahari bersinar dan sebagainya. Itu karena perbuatan-Mu, karena kekuatan-Mu, Tuhan. Karena itu jangan sampai kami terperosok lagi untuk tidak percaya, untuk tidak Tuhan bersandar kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, beri kekuatan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tatakan tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah anugerah, berkat, kasih daripada Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan. Mari kita yang bisa terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan, amin. Ya, jika Bapak Ibu diberkati, silakan monggo membawa rekan-rekan untuk bergabung dalam ibadah minggu depan di tempat ini, supaya kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, pengumuman, ya, setiap Kamis pukul 11 siang ada menara doa di tempat ini. Demikian, kita akan pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.